Ada sebuah hadis Gus yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana kita supaya mudah memahami apa sih yang disebut dengan akhlak itu Gus? Akhlak, Cara mudahnya Gus. akhlak itu adalah tata cara menjalani kehidupan. Gitu. Aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan ini, konsep yang sudah diberikan Tuhan itu. Makanya ada akhlak yang akhlaknya hati, akhlaknya dohir ini, hablum minan nas, hablum minallah, kan gitu. Hablum minan nas, kita harus baik kepada sesama. Hablum minallah, kita harus terus bersandar kepada Allah. Itu akhlak. Jangan kita sampai menganggap ada sesuatu yang bisa bergerak, yang bisa hidup selain Allah. Gitu. Seperti ya katakanlah contoh beberapa tahun yang lalu corona itu ya. Nah, kalau kita melihat sisi manusianya, melihat sisi zahirnya, ya kita terus menyalahkan dokter, menyalahkan orang sana, menyalahkan pemerintahan kita, menyalahkan presiden dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah, yang hidup ini hanya Allah kok. Ya apa yang membuat seperti itu? Ya sudah, kita jalani saja. Yang penting yang harus kita persiapkan adalah persiapan setiap detik, setiap saat ini siap ketemu Allah. Itu loh. Itu yang harus kita persiapkan, bukan malah takut mati. Enggak. Bekal untuk menuju kematian, persiapan menuju kematian ini yang harus kita kuatkan. Sehingga penyakit apapun yang datang, bahaya apapun, ujian apapun yang datang, ya kita siap saja. Kayak mati ya mati, mulai. Ngapain dipikir? Yang penting kita sudah menjalani kehidupan ini sesuai konsep. Kita sudah baik dengan sesama, kita juga sudah melakukan perbaikan keimanan kepada Tuhan. Ya sudah. Rohaniah kita. Makanya kan kembali ke amal tadi, ada keterangan itu, sering saya mendengar itu, jangan nunggu ikhlas kalau amal saja sudah. Nanti salah satu kan, masa tidak ada yang ikhlaskan gitu, ada, saya dengar gitu. Kalau orang itu seumur hidup tidak memegang kunci ikhlas, apakah bisa? Apakah ada salah satu amal yang bisa ikhlas? Tidak bisa, tidak ada. Nah, yang benar itu bagaimana? Jangan berhenti amal walaupun kita masih belum ikhlas. Teruslah beramal, dan kita harus belajar menuju keikhlasan, mencari ilmu lagi bagaimana cara beramal ini supaya bisa ikhlas. Seharusnya keterangan seperti itu. Nah, akhirnya persepsi umat ini mana ya? Oh, pokoknya amal sudah, masuk situ satu-satu nggak ada yang ikhlas. Ya nggak bisa kalau nggak pegang kuncinya ikhlas itu. Kalau makna ikhlas itu nggak tahu, ikhlas itu seperti apa, yang dimaksud lillahi ta'ala itu seperti apa, nggak tahu. Mana bisa ada amal satu pun yang bisa ikhlas? Ya nggak bisa. Itu yang tidak diingat katanya. Iya itu. Ikhlas itu sesuatu yang tidak diingat. Bukan sesuatu yang tidak diingat, sesuatu yang tidak kita akui. Iya, yang tidak diingat. Ibaratkan menemukan duri. Ini semuanya kehendak Allah, itu loh maksudnya. Ibaratkan menemukan duri satu dibuang ke tepi, kadang tidak masuk, kata lain katanya. Ya harus betul-betul kita di dakwah itu kita
saring lagi matang-matang, nanti outputnya kemana, supaya umat ini ndak terpecah belah, ininya pemahamannya ndak salah gitu. Bukan kita merasa benar, enggak, tapi kita rasakan secara logika dan secara hati saja. Kayaknya kalau masalah yang kalau seperti itu ya enggak bisa, outputnya enggak ketemu. Nanti kalau amal aja kita tidak mempelajari, tidak meningkatkan kualitas pengetahuan dan keilmuan kita untuk menuju keikhlasan, ya saya kira ya sampai kapanpun ya enggak bisa ikhlas. Nah, kecuali dia terus beramal, terus belajar lagi bagaimana cara bisa ikhlas, mencari lagi lah, itu baru nanti mungkin pasti ada salah satu amal yang akhirnya ikhlas. Makanya Rasulullah itu mencari ilmu itu wajib dari gendongan ibu sampai ke liang lahat kan gitu waktunya. Berarti kan intinya kita disuruh belajar dan terus belajar sampai mati, intinya seperti itu. Belajar apa yang kita belajar? Ya belajar meniti kehidupan ini agar bisa kembali kepada Tuhan dengan husnul khotimah. Sana ujungnya, outputnya harus ke sana. Nah, husnul khotimah itu diidentikan dengan hatinya bersih. Orang-orang yang hatinya bersih sudah lepas dari permusuhan, dendam, dengki. Nah, itu dia selalu bersandar dengan Allah. Nggak mungkin orang yang husnul khotimah itu suka bertengkar, nggak mungkin gitu. Pasti orang-orang soleh, orang-orang yang khaliyahnya atau akhlaknya itu bagus di sisi manusia juga di sisi Allah. Kadang kala ada yang baik di sisi Allah tapi tidak baik menurut manusia juga ada. Ini terserah Allah, sifat jaiznya Allah. Ya meskipun sendiri itu kan sedikit ilmunya, masih banyak yang harus pelajari, terus belajar. Nggak ada yang pinter di dunia. Pinternya milik Allah itu. Nanti merasa pinter ternyata enggak. Pas ngaku. Sulitnya kalau sudah dolim. Apa? Sulitnya kalau sudah dolim. Dolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dolim. Ya, itu tadi yang hidupnya Allah diakui hidupnya manusia. Nah itu kan tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rambut ini buatan Allah diaku miliknya. Nah itu kan wujud kezaliman ya betul. Makanya kenapa di ajaran tauhid hakikat menuju ma'rifat ini sangat ditekankan sekali untuk tidak mengakui, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasada jasaduhu. Siapa yang telah mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang telah mengenal Tuhannya dia akan binasa. Maksudnya binasa, keakuan dirinya itu binasa. Tidak bisa menyaksikan milik selain Allah, semuanya milik Allah. Akhirnya dirinya sudah tidak ada keakuan lagi, itu loh maksudnya binasa itu di situ.